Ya sih istri kondisinya karena mungkin proses normal jadi lebih cepat kayaknya recovery. Terima kasih sudah datang pagi-pagi sekali, udah pada sarapan semua ya. Jadi hari ini alhamdulillah ini hari kedua sebenarnya untuk kelahiran anak pertamaku, hari Selasa malam jam setengah 11 malam di Rumah Sakit Premier Bintaro oleh Ibu Dr. Rudianti SPOG. Jadi saya sih menyambut anak pertama ini sangat bahagia ya, karena saya kebetulan suka anak kecil dan saya tunggu-tunggu banget gitu. Sebenarnya sama Amira itu sudah pacaran sekitar 4 tahun dulu, dari zaman saya ikut kompetisi, ngelamar di kompetisi itu juga ngelamar gitu kan. 5 tahun kemudian baru bisa nikah dan akhirnya bisa punya anak dan lahir di tahun ini juga gitu. Kelahirannya gimana? Kapan lahirnya? Terus panjang, berat, terus nama anak. Untuk kelahirannya alhamdulillah normal dan prosesnya saya nungguin di situ di samping. Aduh, ternyata prosesnya luar biasa sekali dan untuk berat badan anaknya 2,970, untuk panjangnya 49 cm dan nama anaknya laki-laki dan namanya Ezel Kinta Ramanda gitu. Mungkin ada arti namanya? Arti namanya itu Ezel itu karunia Tuhan, Kinta itu kintamani ya. Saya itu kan memang dari kecil dari kecil banget memang dalam bayangan saya adalah kintamani adalah tempat terindah yang saya sukain gitu. Jadi saya suka banget sama Kintamani dan saat itu memang saya lagi di Bali sih, lagi di Bali. Saya nazar gitu untuk kalau misalkan abis pulang dari sini dari Kintamani isi gitu ya, saya akan bawa nama Kintamani ini ke nama anak saya gitu. Kalau Ramanda ya nama saya sih sebenarnya, biar bikin klan sendiri lah gitu istilahnya. Kemarin nemenin istri lahiran gimana sih Manda rasanya? Nemenin istri lahiran luar biasa ya. Pokoknya buat para laki-laki jangan pernah nyakitin perempuan. Ini saya ngeliatin gimana proses lahiran normal itu. Saya hampir kayak kalau nggak dikuat-kuatin pingsan deh kayaknya. Karena shaking banget, parah, ketakutan karena kan di sini yang apa ya namanya, ada 2 nyawa gitu lah yang harus selamat gitu kan, ibu sama anaknya di situ bertaruh nyawa, bener-bener wah, saya nangis berkali-kali gitu kan, gimana rasanya, waduh pokoknya untuk untuk proses normal itu saya sendiri kayaknya kalau ngebayangin sampai detik ini pun masih kebayang-bayang gitu, masih merinding banget gitu. Kalau kondisi istri sekarang gimana Bang setelah 2 hari lahiran? Alhamdulillah sih istri kondisinya karena mungkin proses normal jadi lebih cepat kayaknya recovery, udah bisa berdiri sih sebenarnya, cuman memang nggak boleh banyak gerak aja, paling sampai ke kamar kecil aja baru bisa, untuk keluar lain atau jauh-jauh belum bisa sih. Tapi ada struggle gak mas persiapan persalinannya? Persiapan persalinannya alhamdulillah sih semuanya lancar gitu kan, dan sempat ke Rumah Sakit Premier Bintaro juga hari Jumat malam jam 12 malam, cuman ternyata lusanya disuruh pulang dulu karena pembukaannya stuck di pembukaan 2 gitu. Jadi belum bisa lanjut gitu kan akhirnya, tapi 2 hari kemudian balik lagi ke sini untuk persalinan.
Tapi di story istri sendiri ada, dia bilang ada pecah pembuluh darahnya, gimana Oh sih iya, maksudnya? pecah pembuluh darah sih, alhamdulillah nggak bukan yang serius banget ya. Insya Allah sih dalam beberapa minggu bisa sembuh juga, dan ini sedang perawatan untuk pecah pembuluh darahnya. Itu pecah pembuluh darah di mana? Di mata sih. Makanya merah banget sih, karena mungkin ngedennya kencengan kali ya. Nah, setelah melihat anak lahir, mungkin bagaimana rasanya menjadi Bapak gitu. Iya. Seorang gitu. bapak, anak pertama. Bagaimana Iya. kesiapannya gitu? Rasanya jadi ayah ya. Ini nggak tahu sih gimana ya, membingungkan sih, lebih banyak bingungnya. Seneng, badan sih udah nggak kuat gitu loh, udah nggak kuat, udah capek banget, cuman karena happy mungkin ya, jadi kuat aja gitu, kuat aja sih. Banyak bingungnya sih sebenarnya, ini beneran nggak sih? Lihat anak apalagi mukanya mirip banget sama saya gitu kan. Ada sih fotonya nih, kalau ini mirip banget. Boleh ditunjukin Kak? Boleh ditunjukin nih. Ini namanya Ezo Cinta Ramanda. Walaupun wajah anak kan sebenarnya berubah-ubah ya. Berdiri dong. Wajah anak kecil kan berubah-ubah, cuman ya so far sih mirip saya banget. Gitu. Kan ini anak pertama nih, mau diarahin seperti bapak ibunya nggak sih, sama menjadi musisi gitu, Wah. penyanyi, kan sesama penyanyi juga tuh orang tuanya. Itu sih bebas ya. Saya sih nggak pernah untuk ngarahin kayak anak buat jadi apa ya, kalau bisa menjadi presiden aja lah gitu kan. Jadi musisi ya kayaknya sih nggak akan jauh, karena ibu bapaknya musisi, penyanyi juga ya, circle-nya di situ-situ aja. Bapak sama ibunya ya pasti akan ada, namanya darah ya, namanya DNA, udah pasti di musik sih kayaknya, pasti minimalnya suka mungkin. Tapi saya nggak ada harapan besar yang kamu harus jadi musisi ya, seperti ibu bapaknya, yang enggak sih. Apapun selama itu positif dan bermanfaat ya saya support gitu. Udah kan ada potensi baby blues ya, terutama Yeah. istri gitu kan. Nah, itu bagaimana sih? Sudah dipikirkan belum untuk mengatasi itu? Untuk baby blues pastinya sudah saya pikirin, karena banyak banget nasihat masuk untuk saya, nanti ada fase baby blues lah untuk ibu, cara untuk menanganinya seperti apa. Yang penting sih mungkin saya harus ada di situ, saya harus support istri saya, jangan sampai kelelahan. Pokoknya semuanya saya harus perhatiin gitu sih. Walaupun sebenarnya jadwal manggung juga lusa udah pergi keluar kota gitu, udah mulai manggung juga. Jadi ya paling sebisa saya sih untuk mungkin by phone aja, video call atau telepon nanya kabar untuk menanganin baby bluesnya gitu. Nah, untuk ngurus babynya mungkin? Untuk ngurus Bagi babynya tugas ada babysitter sih, ada yang bantuin Amira sih. Jadi insya Allah dia nggak terlalu capek. Cuman dari segi psikis aja mungkin saya bisa support by phone aja kalau lagi di luar kota sih. Gitu. Kan sebelumnya ada punya anak angkat itu kan, Iya. siapa tahu apakah itu untuk pancingan atau gimana sih Kak? Anak angkat itu ada juga, usianya 2 tahun 3 bulan. Saya asuh dia dari usia 3 bulan. Walaupun dari lahiran saya pegang gitu, saya ikut ngurusin. Kebetulan nggak tahu kenapa, karena lagi pandemi gitu kan, saat itu masih pandemi, nggak tahu mau ngapain, ya saya bantu saudara saya gitu, termasuk lahiran anak angkat saya. Dan pas usia 3 bulan ternyata isi lagi mamanya gitu loh, ambil lagi, jadi nggak keurus lah anak ini kan, kasihan, mau ASI juga nggak boleh kan, kalau lagi hamil kan jadi racun katanya sih gitu kan. Jadi saya ambil, saya asuh lah. Kebetulan ibu saya meninggal, saya di rumah sendirian, ya saya asuh aja sih gitu anaknya, sampai sekarang masih ada di rumah. Jadi mau sebelum punya anak pertama ini dia sebelumnya juga udah pernah ngasuh gitu. Alhamdulillah sih, jadi latihan juga. Alhamdulillah latihan juga dari bujangan, mas, sebelum nikah sama Amira sampai nikah juga saya tanya dulu Amira, Neng, ini agak
Borkan, namanya Borkan, kamu terima nggak gitu, maksudnya untuk di sini gitu kan. Alhamdulillah dia menerima, malah dia sayang juga, udah kayak anaknya sendiri gitu. Cuman saya nggak pernah bilang ini orang tuanya saya gitu, saya karena membatasi bahwa orang tuanya siapa, saya nggak sih, saya kasih tahu ke dia bahwa dari dini bahwa orang tuanya banyak aja gitu loh. Tapi memang persentase di rumah saya daripada di rumahnya dia sendiri 1:10 sih gitu. Masih di saya sering, paling saya kali keluar kota baru saya titipin. Bro, kabarnya kemarin banyak juga ya teman-teman artis yang datang menemani, termasuk Dul ya. Ya. Itu seperti apa sih support atau dukungan mereka selama di sini gitu? Alhamdulillah banyak teman-teman artis yang datang ke sini, ada Memes, ada Dul, ada Tisa, ada teman-teman idol juga angkatan saya. Ya bentuk supportnya mereka luar biasa juga, mereka datang nyempetin dari waktu kesibukan nih, mereka tuh sibuk banget gitu, tapi nyempetin datang ke sini. Kayak Dul sama Tisa juga semalam datang ke sini, sebenarnya bukan jam jenguk ya, cuman ke saya ya minta izin sama rumah sakit untuk kayak ini mereka bisanya malam jam 11 malam, jadi paling minta izin sih gitu. Kebetulan paling dokternya mengizinkan, tapi dengan syarat ibunya lagi dalam keadaan nggak lelah, nggak capek gitu sih. Katanya hari ini mau datang juga dulu. Ya, hari ini rencana dia mau datang lagi katanya, kangen sama anak saya. Saat kehadiran mereka kemarin itu gimana bro, lu mungkin lu terbantu gitu? Saat iya mungkin menemanin lu juga gitu saat di sini. Pas lagi persalinan sih saya cuman berdua ya sama istri saya, cuman setelah itu langsung pada datang sih teman-teman untuk supportnya, karena ya pasti mereka juga ngerti ya bahwa dalam fase ini, dalam keadaan seperti ini yang dibutuhkan adalah support mental ya gitu sih. Udah ada persiapan mungkin di rumah? Alhamdulillah sudah dipersiapkan, bahkan udah ada rumah baru juga. Rencana sih kemarin pas Abil mau rumah baru, begitu pulang dari rumah sakit pengen ke rumah yang baru, cuman nggak sempat. Ternyata dari HPL-nya anak saya ini maju kan 2 minggu, jadi belum sempat untuk pindah ke sana langsung. Kayaknya masih di rumah yang lama, nunggu 40 hari dulu lah kayaknya. Untuk peralatan baby nanti gitu? Oh, peralatan udah semua, alhamdulillah udah. Saya bapak siaga kok. Teman-teman sendiri udah, teman-teman drive sendiri gimana udah? Teman-teman drive, iya, teman-teman dari drive ini belum ada yang kesini sih sebenarnya, karena mereka lagi rekaman. Jadi jadwal rekaman itu dimulai dari seminggu yang lalu gitu. Kalau dari timeline yang udah kita buat, memang minggu ini udah mulai rekaman, dan saya tag vokal itu ke bagian hari Jumat besok gitu kan. Jadi mereka mungkin lagi riuh untuk rekaman, saya nggak bisa ada di sana, tapi besok udah ketemu mereka lagi sih. Padahal maksudnya anak baru masih bayi merah, saya nggak mau ninggalin, cuman ya tetap profesional ya, memang ini konsekuensi saya sih untuk tetap berkarya gitu ya. Paling nanti anak-anak drive ke rumah sih, paling selesai rekaman beresin dulu untuk album baru. Sorry. Sama mamanya kalau bisa. Oh, kalau merah ya. Foto pertama anak saya sama istri saya. Bentar ya, kayaknya harus dicopot tuh tempered glass-nya nih. Sini kak. Ini ada foto pertama. Tunggu. Ini foto pertama. Oh, cantik. Dan ini selfie kita bertiga pertama di ruang persalinan. Cahayanya cukup nggak? Cukup. Ini saat di ruang persalinan, selfie kita pertama bertiga. Ini dia. Selfie terbaru tadi pagi, karena kak nggak bisa ikut ke sini, jadi mereka selfie bareng. Tapi asinya udah keluar ya? Asi langsung keluar, bahkan dari 7 bulan udah rembes, kayaknya kenyang sih anak saya. Ini foto pertama yang saya fotoin di handphone saya.
foto pertama, dan ini selfie pertama kita. Nah, ini selfie pertama kita bertiga.